Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat, yakni yang berjudul Inovasi Big Data untuk Solusi Cerdas Integritas Analisis Data di Era Digital. Sebelum kita membahas materi hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tatia Deswita Anggraini dengan NIM 31221048, kelas TI 22A5, dosen pengampu ada Daerah Ananto Trisasongko, dan saya berkuliah di Universitas Pelita Bangsa. Selanjutnya, ada yang mungkin sudah tahu apakah itu inovasi Big Data untuk solusi cerdas atau integrasi analisis data di era digital itu seperti apa? Kita meliputi 4 elemen atau 4 bagian. Yang pertama, kita Big Data di pemerintahan, kedua analisis jaringan, ketiga ada regresi linier, dan yang keempat atau elemen terakhir dia tuh visualisasi Big Data. Jadi itu Big Data pemerintahan di inovasi Big Data untuk solusi cerdas tuh analisis di era digital itu seperti apa. Kita bahas di slide selanjutnya, yakni ada pendahuluan terlebih dahulu, yakni di sini pentingnya Big Data di era digital. Dalam era digital, data menjadi salah satu aset strategis pemerintah dan organisasi dapat menggunakan Big Data untuk menghadirkan solusi cerdas terhadap berbagai masalah nyata. Nah, proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi inovatif dengan memanfaatkan data secara optimal. Jadi dengan adanya data di era digital ini tuh memberikan tujuan untuk memberikan solusi yang inovatif dan memanfaatkan data yang secara optimal. Nah, masalah yang diangkat tuh misalnya kayak apa gitu. Nah, contohnya tuh bisa tingginya harga pangan, kemacetan transportasi, atau kurangnya efisiensi kebijakan publik. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama atau elemen yang pertama, yaitu Big Data di pemerintahan. Big Data di pemerintahan itu seperti apa? Nah, Big Data pemerintah sendiri tuh proyek ini tuh menggunakan data kependudukan, data harga pangan, dan data transportasi yang disediakan oleh lembaga pemerintah. Jadi contoh implementasinya tuh si data harga pangan nih membantu memantau fluktuasi harga di berbagai wilayah untuk menentukan kebijakan subsidi. Jadi dengan adanya harga pangan itu tuh bisa membantu untuk memantau fluktuasi di berbagai wilayah. Nah, ada data transportasi, yakni mengidentifikasi titik kemacetan dan merancang rute transportasi cerdas. Dan yang kedua juga ada dampak positifnya, yakni mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang efisien dan transparan. Nah, elemen yang kedua yakni ada analisis jejaring sosial. Analisis jejaring sosial tuh cara implementasinya tuh kayak gimana? Bisa dilihat di sini ada pola interaksi, pendekatan, dan di sini ada contoh dan outputnya. Nah, pola interaksi ini apa? Dia tuh menganalisis hubungan antar entitas seperti individu, organisasi, atau wilayah. Jadi kita dengan adanya pola interaksi ini kita bisa menganalisis hubungan antara entitas satu sama lain atau organisasi atau wilayah. Jadi kita tahu individu mana yang berhubungan antar entitas. Nah, di sini ada pendekatan. Pendekatan ini identifikasi aktor penting dalam jejaring sosial seperti distributor pangan untuk komunikasi atau untuk komunitas yang berpengaruh di media sosial. Jadi dengan adanya pendekatan, kita bisa nih mengidentifikasi aktor penting dalam jejaring sosial. Selanjutnya ada contoh. Nah, contohnya tuh melacak opini publik terkait kebijakan harga pangan melalui Twitter. Jadi kita bisa tahu atau bisa melacak opini apa aja terkait kebijakan harga pangan melalui media sosial, contohnya seperti Twitter. Nah, outputnya strategi berbasis hubungan sosial yang meningkatkan efektivitas solusi. Jadi dari outputnya ini kita tahu nih strategi berbasis hubungan sosial. Elemen yang ketiga, nah regresi linier itu apa ya? Di sini tuh ada penjelasan seperti model prediktif, ada studi kasus. Nah, model prediktif ini digunakan untuk memproyeksikan tren atau dampak kebijakan. Jadi dengan adanya model prediktif, kita bisa tahu tren yang ada di Big Data pemerintahan itu seperti apa dan dampak kebijakannya itu seperti apa. Nah, contoh studi kasusnya tuh prediksi harga pangan selama 6 bulan ke depan berdasarkan data historis dan faktor cuaca.
Jadi dengan adanya studi kasus ini, prediksi harga pangan selama 6 bulan ke depan tuh akan tertata dengan historis dan faktor cuaca yang ada. Dan di sini ada analisis dampak kebijakan transportasi terhadap pengurangan emisi karbon. Jadi dengan adanya regresi linear ini meliputi model prediktif, studi kasus. Jadi kita bisa tahu nih model prediktif itu seperti apa, digunakan untuk apa, dan studi kasus tuh kita akan tahu ke depannya kasusnya seperti apa dan histori ke depan tuh seperti apa. Selanjutnya di sini ada elemen terakhir atau elemen yakni visualisasi big data. Nah, tujuannya di sini ada menyajikan hasil analisis dengan menggunakan metode yang mudah dipahami. Dan di sini juga ada contohnya Matplotlib, Seaborn, Plotly, dan ggplot. Jadi di sini saya mengambil tiga, yakni Matplotlib tuh seperti apa gitu. Nah, di sini ada visualisasi sederhana seperti grafik garis untuk tren harga. Jadi dengan adanya Matplotlib ini atau aplikasi ini, kita tuh bisa lebih memvisualisasikan secara sederhana dan grafik secara garis grafik untuk tren harga. Jadi tren harga di 2020 grafiknya setinggi apa dan di 2022 seperti apa tingginya, grafiknya sudah tertata di Matplotlib. Jadi memudahkan kita untuk mengetahui grafik-grafik atau tren harga. Nah, di sini juga ada Seaborn. Seaborn ini apa? Dia tuh diagram heat map untuk melihat korelasi antar variabel. Jadi Seaborn ini ada diagram heat map agar kita bisa melihat korelasi atau variabel. Yang ketiga ada Plotly. Ini tuh dashboard interaktif untuk menyajikan data secara real time. Jadi dengan ada Plotly, dashboard interaktif tuh menyajikan data secara real time. Ya, secara nyata. Nah, contoh visualisasinya itu seperti apa? Dia ada grafik tren harga pangan per wilayah, terus ada diagram jaringan interaksi aktor di media sosial, ada peta panas untuk titik kemacetan di perkotaan. Nah, yang di sini ada integrasi solusi. Dia tuh ada aplikasi cerdas, keunggulan. Saya yang mengambil dua ini, yang aplikasi cerdas tuh kayak gimana? Integrasi solusinya tuh kayak sistem berbasis AI yang merekomendasikan kebijakan terbaik atau platform monitoring harga pangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jadi dengan adanya aplikasi cerdas yang berbasis AI, itu membantu kita agar pangan yang dapat diakses oleh masyarakat tuh kita tahu gitu dengan adanya AI ini. Dia menjadi rekomendasi lebih baik gitu atas kebijakan yang ada. Nah, keunggulannya apa sih kalau misalnya kita pakai sistem berbasis AI gitu? Nah, keunggulan itu bisa menggabungkan data dari berbagai sumber untuk solusi yang lebih holistik atau meningkatkan partisipasi masyarakat melalui transparansi data. Jadi keunggulan ini kita bisa menggabungkan data dari berbagai sumber atau kita mengumpulkan data dari data satu sama data dua. Jadi kita bisa mengumpulkan data secara efektif seperti itu. Dan yang terakhir ada kesimpulan, di mana kesimpulan itu ada solusi inovatifnya dan ada harapan yang kita mau atau yang masyarakat inginkan. Seperti solusi inovatif, dia ada proyek ini tuh menunjukkan bagaimana big data atau analisis jaring sosial, regresi linear, dan visualisasi data diintegrasikan tuh untuk menyelesaikan masalah nyata. Jadi dengan adanya 4 elemen ini, dengan adanya bidang-bidang yang sudah diperbuat atau ditunjukkan, ini tuh agar kita tuh dapat diintegrasikan untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya semua ini tuh biar masalah tuh clear gitu. Nah, harapannya tuh gimana? Harapannya apa? Harapannya menciptakan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi harapan dengan adanya 4 elemen tadi agar masyarakat tuh menjadi lebih luas dan kebijakannya tuh lebih efektif dan efisien. Cukup sekian. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.